Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Selvi dan juga Ibu Tia. Sebelum kita mulai mediasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vivian Suryanitia, selaku mediator yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Tia dan juga Ibu Selvi. Baik, sebelum mediasi ini dilakukan, terlebih dahulu saya akan memeriksa mengenai kebenaran identitas dari masing-masing para pihak. Yang pertama, dengan Ibu Selvi Eka Handayani selaku Direktur BPRS Amanah Syariah yang akan menjadi perwakilan dari BPRS tersebut, hari ini hadir dan siap untuk melakukan proses mediasi, Ibu. Selanjutnya Ibu Selvi akan saya sebut sebagai pihak pertama. Kemudian yang kedua ada Ibu Fia Putri Utomo, itu ya Bu, sebagai orang pribadi atau nasabah yang telah melakukan akad dengan BPRS Amanah Syariah pada hari ini hadir dan siap untuk mengikuti proses mediasi. Siap. Langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu mengenai mediasi, ya Bu. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi itu merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dilakukan dengan jalur kekeluargaan tentunya, dengan jalur non-litigasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendapatkan jalan tengah. Nah, fungsi mediator saya di sini sebagai pihak yang netral untuk membantu Ibu Selvi dan juga Ibu Tia dalam menyelesaikan permasalahan yang akan disengketakan pada kali ini. Jadi saya di sini sebagai pembantu saja untuk masalah perundingannya. Apabila negosiasi ini nanti mencapai kesepakatan, maka kita akan mendaftarkannya ke pengadilan untuk dibuatkan akta perdamaian. Jadi dari keterangan yang saya sampaikan, Ibu Fia dan juga Ibu Selvi setuju ya? Ya, Bu, saya setuju. Baik, Bu Vivian, saya setuju. Baiklah, karena para pihak telah setuju, maka bisa kita mulai mediasi pada siang hari ini. Untuk memulai mediasi pertama, maka akan saya persilahkan Ibu Selvi untuk memberikan keterangan, menyampaikan keterangan mengenai permasalahan pada kali ini. Ibu Fia tidak keberatan ya sebagai pihak kedua? Ya, silakan. Baik, dipersilakan kepada Ibu Selvi. Terima kasih katanya Bu Vivian. Bu Mediator dan juga Bu Fia telah hadir di tengah kesibukannya. Begini Bu Mediator, awalnya Bu Fia telah mengajukan pembiayaan untuk modal usahanya di PT BPRS Amanah Syariah dengan akad mudharabah dan sepakat untuk membayar angsuran pembayaran dengan jangka waktu yang telah diberikan. Kesepakatan tersebut juga telah tertuang dalam dokumen-dokumen kami sewaktu Bu Fia melakukan akad tersebut. Awalnya, Bu Fia ini merupakan salah satu nasabah kami yang rutin dan rajin mengangsur. Namun, terhitung dari 6 bulan yang lalu, Ibu Fia belum melakukan pembayaran angsuran terhadap pembiayaan dan bahkan tidak memberikan konfirmasi apapun. Pihak kami juga telah beberapa kali mencoba menghubungi, bahkan sampai kami berikan peringatan atau teguran terhadap Bu Fia. Namun, hingga saat ini saya masih belum mendapatkan kejelasan yang pasti dari Bu Fia ini. Sebenarnya saya tuh sudah menghubungi, Bu. Saya sudah mencoba menghubungi. Baik. Ibu mohon untuk menunggu terlebih dahulu Bu Fia, karena nanti setiap pihak akan mendapatkan gilirannya masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Sekarang kita lanjutkan dulu kepada Ibu Selvi sebagai pihak pertama untuk kembali menjelaskan. Sebelum itu saya bertanya juga, apakah sampai detik-detik terjadinya mediasi pada hari ini, Ibu Fia belum ada itikat baik untuk memberikan konfirmasi terkait keterlambatan pembayarannya? Bu Fia sempat menghubungi PIC kami, Bu Vivian, yang selama ini menjadi pengawas terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Bu Fia. Tetapi perusahaan sudah terlanjur mengalami kerugian dengan tindakan dari Bu Fia tersebut. Kira-kira sebesar apa Bu kerugian yang dari akibat Bu Fia ini? Berikut ini rinciannya. Di sini juga yang sangat dikecewakan adalah meskipun sudah terlambat, Bu Fia juga telah melanggar ketentuan kontrak akad yang telah kami setujui pada awal. Bu Fia juga belum membayarkan sama sekali, baik itu angsuran ataupun dendanya. Seperti yang ada di sini ya Bu? Iya betul. Jadi di sini Ibu ingin untuk pembiayaan itu segera diselesaikan ya Bu ya untuk angsurannya? Iya betul Bu. Apalagi pembiayaan yang dilakukan Ibu Fia ini terbilang cukup besar. Lelang terhadap asetnya juga cukup rumit, apalagi jika harus melalui pengadilan, dan sangat disayangkan hal tersebut. Bu Fia kan juga awalnya nasabah yang rajin. Apa belum ada itikat baik dari Bu Fia selaku pihak kedua? Belum ada itikat baik apapun sama sekali Bu Vivian. Bahkan saya berharap sebelumnya Bu Fia dapat mencicil meskipun hanya sedikit, karena selain angsuran, akibat dari keterlambatannya tersebut juga sudah ada denda. Baik, dari perkara yang telah disampaikan dari Ibu
Ibu Selvi sebagai pihak perwakilan dari BPRS, saya bisa melihat ya, dapat dikatakan bahwa permasalahan intinya dari mediasi pada hari ini tuh dapat dikatakan bahwa Ibu Via melakukan berprestasi karena keterlambatan pembayaran angsuran. Benar seperti itu, Bu? Jadi saya jelaskan lagi ya, bahwa prestasi itu merupakan tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dari suatu perjanjian, yang mana dalam hal ini perjanjian di awal akad yang dilaksanakan Ibu Via dan Ibu Selvi yang dilanggar oleh Ibu Via. Baiklah, selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari Ibu Selvi, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Via. Ibu Via, kita silakan. Yang isi saya terus terang saja ya dengan tutorial di sini tuh sebenarnya tuh saya kaget tiba-tiba Bu Selvi tuh mengirimkan pemberitahuan gitu. Padahal sebelumnya memang sempat saya diskusikan karena awal pandemi dan juga sudah dihubungi akan diberikan keringanan gitu. Tapi memang karena pandemi ini Bu, susah semua Bu, perusahaan saya juga rugi Bu. Benar-benar rugi, saya sampai tidak bisa membayar ini ya karena kita ketika diberitahukan ada surat pemberitahuan tadi saya nggak mikir di situ. Saya mikirnya cuma wah gimana nih cara cari uang untuk membayar angsuran di BPRS di PT-nya Bu Selvi ini. Nah saya bingung, sudah nggak kepikiran itu lagi. Di sini tuh masalahnya karena pandemi itu lagi nggak ada masalah apa. Ibu jangan berdalih, pihak kantor sudah berupaya melakukan berbagai cara untuk memperingatkan Ibu Via mengenai keterlambatan angsuran, yang mana saat ini sudah masuk bulan ke-6 loh Bu, dan termasuk ke dalam kategori kredit macet. Ya Bu Selvi, di sini tuh udah saya jelaskan lagi, bukan karena saya, tapi emang perusahaan itu sedang dalam kondisi yang terpuruk, kerugian Bu di sini Bu saya nggak ada sama sekali, untung sepeser pun nggak ada. Kalau saya bisa udah saya bawa uangnya ke sini. Memang nggak ada Bu, lagi susah perusahaan saya sekarang. Mohon untuk Ibu Selvi dan Ibu Via tenang ya, jadi biar mediasi pada hari ini bisa berjalan lancar dengan kepala dingin. Oke. Di sini tuh saya menyadari Bu, memang kesalahan saya dan saya ingin mencoba bagaimana caranya agar angsuran ini bisa saya bayarkan tanpa harus melalui proses pengadilan Bu Selvi ya. Saya memang berharap di sini Bu karena ya rumah itu penting buat saya, jangan sampai ada lelang-lelang seperti itu Bu. Lalu bagaimana jika tidak dengan seperti itu? Apakah Ibu Via akan merespon? Padahal sebelumnya tidak ada etikat baik apa-apa. Ibu. Tadi kan Ibu Via sempat menjelaskan ya alasannya mengenai pandemi dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik itu alasannya itu apa yang di perusahaan Ibu dalam dan lain. Jadi awal saya meminjam di BPRS itu memang benar saya seperti yang tertera di perjanjian tersebut saya meminjam dengan jaminan rumah saya. Dan di sini saya sudah melakukan inovasi Bu. Di awal pandemi itu sudah ada kemudian akhirnya saya pinjam ke BPRS, tapi kemudian ada virus baru lagi Omicron seperti yang Ibu tahu semuanya. Dan di sini tuh semakin rugi perusahaan saya. Padahal sudah menyiapkan inovasi itu tadi, saya sudah menyiapkan pembaruan agar produk saya lagi tadi laku terjual. Tapi ternyata ya memang kondisinya seperti ini. Saya tidak bisa apa-apa. Saya juga sedang mencari cara gitu bagaimana agar bisa membayarkan ke Bu Selvi tadi Bu. Saya juga berusaha Bu. Baik. Bagaimana Ibu Selvi, apakah ada tanggapan? Baik, jika memang begitu adanya, mengapa tidak ada konfirmasi apapun kepada pihak kami? Perusahaan kami merupakan bank berbasis syariah yang mempermudah umat untuk mengembangkan usahanya. Jika terjadi penurunan pendapatan dan lain sebagainya, seharusnya Ibu Via bisa memberitahukan hal tersebut. Di awal kesepakatan akad, kan hal tersebut juga sudah dijelaskan. Pihak kami tidak akan memaksa pembayaran angsuran secara utuh, asalkan dengan alasan yang berdasar dan bukti, seperti laporan keuangan. Ibu Via bisa mengangsur semampu yang Ibu bisa, asalkan tetap memiliki itikat baik untuk terus membayar angsuran dengan tepat waktu, bukan malah menghilang dan tidak memberikan kejelasan. Baik, selanjutnya seperti yang telah Ibu Selvi sampaikan, Ibu Via sampaikan ya. Jadi asal usul bagaimana perkara ini terjadi. Jadi sebetulnya itu Ibu Selvi ini memberikan kepercayaan kepada Ibu Via dengan memberikan kejayaan dan sebagainya ya. Jadi menganggap kalau Ibu Via itu awalnya itu sebagai pihak terutama yang amanah gitu kan ya Bu ya, yang membayar secara rutin dan sebagainya. Tapi kenapa kok tiba-tiba di tengah perjalanan tuh kok macet, dan macetnya itu nggak cuma sebulan 2 bulan sampai berbulan-bulan tanpa adanya konfirmasi. Nah, sedangkan Ibu Via juga ya beranggapan bahwa sebenarnya dari pihak BPRS ini kan baik gitu ya, membantu pengelolaan
dana, bukan pengelolaan sih, lebih ke modal untuk dia bisa bangkit dari adanya COVID-19 ini kan. Memang karena keadaan-keadaan tertentu jadi akhirnya nggak bisa terlaksana angsuran dengan baik dan menyebabkan permasalahan pada hari ini. Kalau boleh saya tanya sekali lagi nih kepada kedua belah pihak, kira-kira itu mau gimana sih kelanjutannya dari kasus ini? Masa mau permasalahan ini, masa mau kayak gini terus? Yang jelas begini Bu Vivin, saya menginginkan pembayaran angsuran Buvia segera dilakukan. Baik, kepada Invia, kepada Bapak. Saya juga ingin segera melakukan pembayaran itu. Jadi saya berharap Bu Selvi itu juga memberikan jangka waktu Bu di sini Bu, agar saya bisa membayar itu Bu. Saya harap keringanan dari BPRS agar saya juga bisa membayar tanpa harus kita ke pengadilan. Jangan sampai lama ya. Baiklah, jika demikian, karena ada ikat baik dari kedua belah pihak, Ibu Selvi juga dengan legowo mau mengadakan mediasi pada hari ini, Ibu Via juga sudah ada ikat baik untuk melunasi angsurannya. Jadi saya rasa saya perlu menjelaskan ada dua permasalahan yang ada. Yang pertama, hubungan baik antara Ibu Via dan juga Ibu Selvi yang sepatutnya harus dijaga ya Bu ya, karena kan ini pertama kali Ibu melakukan pinjaman kredit, jadi kepercayaan dari bank kepada nasabah itu tentu sangat penting. Kemudian yang kedua, bagaimana penyelesaian dari pembayaran ini supaya segera selesai permasalahannya dan segera terbayarkan angsurannya. Dari kedua poin tersebut, manakah yang ingin Ibu Selvi dan juga Ibu Via fokuskan terlebih dahulu untuk diselesaikan? Yang jelas, Bu Vivin, saya menginginkan pembayaran angsuran dari Buvia yang dikembalikan. Bagaimana? Bapaknya dari Ya Bu, saya juga mengharapnya seperti itu Bu. Karena kalau misalnya permasalahan sampai dibawa ke pengadilan ya karena nama baik perusahaan saya ya Bu, nanti ada pemberitaan di sana sini, malah nanti customer saya juga bisa aja pindah ke perusahaan lain gitu kan. Dan di sini intinya Bu ya, saya berharapnya tuh agar misalnya memberikan jangka waktu itu tadi Bu, akan saya bayarkan Bu. Baik, ada tanggapan dari Ibu Selvi? Saya setuju, asalkan betul ada etikat baik dari Buvia. Baik, dapat disimpulkan kalau kedua belah pihak ini memilih jalur perundingan ya Bu ya, jadi nggak akan membawa masalah ini ke pengadilan. Jadi kita lanjut ke tahap negosiasi, di mana kita akan membuat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk jalan tengah dari permasalahan ini. Baik, dari hal-hal yang tadi telah dibincangkan, ada nggak yang ingin disampaikan itu? Atau usulan dari Ibu Selvi atau Ibu Via lebih dahulu, kiranya pengennya kayak apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin saya juga begini ya Bu, ini kan menyangkut kinerja saya sebagai Direktur PT BPRS Amanah Syariah. Pekerjaan saya menjadi taruhannya di sini. Saya berharap Buvia dapat membayarkan paling cepat 1 minggu ke depan. Nggak bisa Bu Mediator, nggak bisa Selvi kalau 1 minggu ke depan. Saya baru bisa mungkin 3 bulan Bu. 3 bulan pasti saya bayarkan beserta dendanya apa saya bayarkan dari pembayar tersebut. Ya sudah Bu, saya tidak apa-apa. Kita buatkan surat perjanjian, Buvia harus membayar dalam jangka waktu bulan ini. Jika tidak, maka akan saya serahkan langsung ke pengadilan untuk lelang ambulan. Nggak bisa Bu, kalau 1 bulan Bu, aku nggak bisa diperpanjang lagi Bu. 2 bulan Bu. 2 bulan. Bu, saya bilang dalam bulan ini sudah harus dibayarkan angsuran terakhir dan juga dendanya. Buvia kok malah meminta perpanjangan sampai 3 bulan? Yang tidak bisa saya Bu, apalagi di sini Buvia sudah melanggar. Gimana ya Bu? Bagaimana kalau 1 bulan untuk pembayaran dendanya, kemudian bulan berikutnya baru saya bayarkan angsurannya. Baik, sudah ini solusi terakhir dari saya untuk Buvia. Bagaimana kalau dalam 2 bulan sudah harus Buvia bayarkan dendanya, dalam 1 bulan berikutnya harus membayarkan angsurannya? Yang bisa sih, saya mau seperti itu saja Bu. Karena ini ya di sini sudah nggak bisa Bu, saya Bu kalau misalnya Bu Selvi memberikan waktu yang singkat. Saya berharap Bu Selvi dapat memikirkan, mempertimbangkan saya selama ini juga awal-awal bulan saya selalu membayar rajin Bu. Jadi saya mohon Ibu Selvi juga memberikan jangka waktu agar saya bisa membayar Bu. Ya sudah, tetapi ini terakhir kalinya ya Bu. Kalau Buvia susah untuk dihubungi lagi, diberikan keringanan tidak ada tanggapan, maka akan langsung kami bawa ke pengadilan dan langsung kita proses lelang angsurannya. Ya Bu. Baik, pada pertemuan mediasi ini telah kita sampai pada kesepakatan ya. Jadi kata sepakat kita ada pada hari ini, mediasi kali ini mengenai untuk menjaga nama baik perusahaan, baik perusahaan Ibu Via
baik BPRS Amanah Syariah, jadi biar sama-sama enaknya juga, terus hubungan antara nasabah dan juga BPRS ini tetap terjalin dengan baik, sehingga dari kesepakatan ini tadi dapat disimpulkan kalau kesepakatan akhirnya itu Bufia nanti akan membayar angsuran ke BPRS, namun dengan kesepakatan bulan pertama membayar dendanya terlebih dahulu, lalu di bulan-bulan berikutnya akan dibayarkan mengenai angsuran pembayarannya tersebut. Betul seperti itu, Bu Selvi? Ya Bu, ya, seperti itu. Ya Bu, seperti itu. Baiklah, akan saya jelaskan ya sekali lagi bahwa mediasi hari ini dinyatakan berhasil. Namun meskipun begitu, Ibu Fia nggak boleh menyepelekan karena masih terikat ya Bu. Dari adanya nanti kita akan buat akta perdamaian. Ibu juga harus tetap membayarkan hak dari BPRS itu sebagai kewajiban dari Ibu. Dan apabila suatu saat nanti Ibu Fia melanggar prestasi yang telah disepakati tadi, maka sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam akta perdamaian yang nanti akan kita buat, maka akan langsung diajukan ke pengadilan. Oke. Selanjutnya nanti saya sebagai mediator akan membuat pengajuan ke pengadilan untuk akta perdamaiannya supaya bisa berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi untuk itu sebelumnya saya minta tanda tangan dari Ibu Fia dan Ibu Selvi sebagai berita acara hari ini. Sebelah sini Bu. Makasih ya Bu Selvi. Biar sama-sama. Sebelah sini. Mediasi hari ini saya nyatakan selesai. Tunggu, semoga nantinya tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul kembali. Semoga hubungan antara Ibu Fia dan juga Ibu Selvi kembali membaik.